Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga sampai saat ini kita masih dapat hidup dan melihat kondisi bangsa ini. Salat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang insyaallah dirahmati oleh Allah seperti saat ini. Sebelum mulai podcast kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini dilanjut dengan perkenalan. Oke teman-teman, silakan kenalkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Noval Haibah. Nama saya Eko Adi Yasser. Dan saya sendiri Catur Yoga Pamungkas dari kelas 10 IPS 1. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Tapi kenapa semakin kesini pejuang muda bangsa Indonesia semakin berkurang? Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang penghambat lahirnya pejuang muda Indonesia. Ya, betul. Pada zaman seperti ini, para pemuda Indonesia sudah banyak terkecoh oleh hal-hal tidak bermanfaat. Bahkan, sampai bisa menghambat lahirnya pejuang muda di Indonesia ini. Belum lama telah terjadi demo, tapi banyak orang yang bertanya apa sih gunanya demo? Demo itu seperti apa? Tentunya kadang pendapat orang yang disampaikan masing-masing berbeda-beda. Mungkin untuk ini Yoga bisa bantu menjawabnya. Iya, Sir. Pasti ada yang bertanya, kenapa? Kok bisa? Apalagi ikut demo kemarin cuma ikut-ikutan doang. Mungkin benar ada yang seperti itu. Tapi menurut saya, demo bisa menjadi modal loh ya, untuk semakin berkembangnya para pejuang Indonesia. Ya, betul. Tapi kita di sini bukan membahas tentang demo ya. Tapi demo kemarin hanya sebagai contoh bahwa pemuda Indonesia masih ada yang peduli terhadap bangsa ini. Oh iya nih guys, setelah saya baca-baca nih, ternyata secara gak sadar ada beberapa hal yang dapat menghambat bertumbuhnya pejuang Indonesia. Kalian berdua tahu tidak? Coba Sir kasih tahu biar teman-teman di rumah juga Ya, tahu. Sir. Coba biar berbagi ilmu sekalian. Jadi menurutku beberapa hal yang dapat menghambat bertumbuhnya pejuang Indonesia. Yang pertama adalah kurang kesadaran akan masa depan. Yang kedua adalah tidak memiliki cita-cita yang pasti. Yang ketiga adalah pentingnya ilmu buat bekal kita di masa depan. Yang keempat adalah banyak membuang waktu. Dan yang terakhir adalah malas berbuat baik. Nah, itu dia teman-teman. Wah, banyak juga ya, Sir. Buat teman-teman di rumah, poin-poin yang disampaikan Yasser barusan adalah sebagian kecil yang harus kalian lakukan di masa nanti. Ayo buat pemuda-pemudi bangsa Indonesia, kita bangkit, kita berubah demi bangsa ini. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Benar kata Fauzan. Al-Habib Umar bin Hafiz juga pernah berkata, kalau engkau ingin merubah seseorang, jangan fokus untuk merubah orang tersebut. Gak satupun berubah dari mereka. Tapi ketika engkau fokus merubah dirimu sendiri, maka 10, bahkan 1 juta orang akan berubah karena keberkahan merubah dirimu sendiri. Dan sebenarnya kunci berubah itu cuma satu, yaitu diri sendiri. Ya, buat pemuda-pemudi bangsa Indonesia, ayo kita bangkit. Teruntuk teman-teman semua, jadikanlah Sumpah Pemuda ini sebagai penyemangat kita. Mau tahu isinya nggak nih teman-teman? Saya bacakan ya. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami berharap untuk para pemuda bangkitlah. Kini sudah waktunya. Kini sudah waktunya kita bergerak. Kalahkan ego kalian, kalahkan kemalasan kalian, kalahkan keindividualan kalian, agar kita menjadi selayaknya pemuda Indonesia. Mungkin cukup dari kita ya teman-teman. Iya, buat teman-teman semangat ya. Sebagai penutup ada pepatah, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Mohon maaf bila ada kesalah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.